Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Wasik ya. Gimana bro malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dan tidak bosan-bosannya juga saya mengingatkan teman-teman ya, silakan taking profit. Ya, karena ya mayoritas altcoin teman-teman ya malam hari ini mengalami recover. Nah, kalau kita lihat bro ya, apakah ini nanti jebol ke area 100.000 US dollar untuk Bitcoin? Kayaknya sih jebol bro ya. Semoga saja jebol karena udah di area 99.800-an ya. Nice, kalau jebol di area 100.000 US dollar ya berarti price prediction kita bersama-sama kemarin itu bakal terapprovement gitu ya. Oke, mantap ya. Ethereum juga udah mau menyentuh di area 2000 US dollar. Semoga saja malam hari ini ya jebol juga. Untuk beberapa altcoin udah mantap jiwa, ijo royo-royo rasa sanggut. Tapi sebagian teman-teman udah mulai pada running profit dan taking profit nih kayaknya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, kesempatan kali ini teman-teman ya sesuai dengan requestan daripada teman-teman ya. Akankah Dogecoin ini berada di ranah harga $1? Oke, atau di atasnya $1? Oke, kita bahas bareng-bareng bro ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat real chart daripada Dogecoin terlebih dahulu, bro. Ya, dimana Dogecoin ini setelah menyentuh di area supply zone-nya ya, dia mengalami recover harga ya, dia memantul. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di sini, bro ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri lah seperti ini ya, bro ya. Kalau kita tarik dengan garis Fibo, dia udah berada di area zona Golden Cross, bro ya. Udah di area zona tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama, bro ya, dalam time frame daily ya, si Dogecoin ini kayak membentuk pola apa namanya ya? Susah sih disebutkan ya. Apa itu ya? Lupa aku malah. Kayak pola continuation kayak gitu loh ya bro ya, dimana ada kenaikan habis itu dia ada sedikit penurunan dan akan naik lagi. Apakah pola ini akan terjadi? Semoga saja bro, semoga saja ya. Nah, dimana ini ya bro ya. Nah, di sini kalau kita lihat, oke ya, wah ini bukan kayak ini sih ya, nggak bisa ini, nggak bisa pakai itu. Di sini aja bro ya, kita pakai ini ya. Ini bro, nah ini ya dia udah mau naik lagi. Ini seperti pola continuation ya, semoga saja dia breakout kembali. Nah, kalau si Dogecoin ini mampu breakout kembali bro, maka si Dogecoin ini memiliki prospek ya untuk sampai di range harga ya, target pertamanya tetap di zona kepala 2 dong ya. Setelah itu bro dia bisa sampai di zona mungkin 25 or 26an untuk Dogecoin ya. Semoga saja dalam waktu dekat sih ya. Coba kalau kita turunkan time frame ke 4 jam. Nah, di sini bro ya, kita lihat bersama-sama targetnya tetap ya terdekatnya di kepala 2 teman-teman, dan di area 25,6an. Semoga saja dalam waktu dekat ya. Jika Bitcoin ini menguat terus, maka Dogecoin memiliki prospek untuk ke arah situ bro ya. Nah, coba saja semalam kalau The Fed yaitu ngumumin mungkin pemangkasan suku bunga. Wah, ya Bitcoin, Dogecoin mungkin teman-teman ya, Bitcoin udah berada di area 100, di atas 100 ribuan lah. Mungkin price target di area 103 atau 109 udah terapprovement. Mantap. Oke, kita gas ke informasinya. Nah, seberapa tinggi harga Dogecoin teman-teman jika menyamai 30% pasokan M1 Amerika Serikat? Apa maksudnya? Nah, kita bahas bro ya. Untuk Dogecoin sendiri kan saat ini berada di area 17, 18 ya dengan 0, oke. Karena meningkatnya ketegangan politik, berikut ini reaksi Dogecoin jika menyamai 30% pasokan M1 Amerika Serikat. Menarik ini bro ya. Jadi, kalau kita lihat Dogecoin itu kan mengalami penurunan ringan di tengah krisis India Pakistan. Oke ya.
ya. Terus kalau kita lihat bro, untuk Dogecoin sendiri seperti yang kita lihat dari trading view tadi ya, itu kan dia udah mulai running star juga ya kan. Hari ini candlenya bullish banget gitu bro ya. Nah, dimana udah menyentuh di kepala 18 juga. Nah, jadi di sini setelah area resisten utama di area 18 ini kejebol bro, maka dia memiliki prospek nih untuk menyentuh di kepala zona kepala 2 ya bro ya. Oke. Terus di sini kalau kita lihat ya, tren pasokan M1 Amerika Serikat meningkatkan kasus bullish jangka panjang untuk aset beresiko seperti Dogecoin. Nah, seperti aset beresiko lainnya, harga Dogecoin mendapatkan keuntungan ketika bank sentral memperluas likuiditasnya, terutama melalui mekanisme seperti peningkatan pasokan M1 Amerika Serikat. Nah, M1 ini mencangkup mata uang fisik dan simpanan giro yang pada dasarnya merupakan bagian paling liquid dari jumlah uang beredar. Nah, menurut data Federal Reserve ya terkini M1 Amerika Serikat mencapai sekitar 18,5 triliun. Nah, meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak era pandemi 2020, bro. Ya, mantap jiwa ya. Kalau kita lihat sih ya memang lebih tinggi dari pandemi dulu ya, bro ya. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat ya, berikut prediksi harga daripada Dogecoin jika ya sesuai dengan skenario 30% pasokan M1 Amerika Serikat ya. Nah, jadi harga Dogecoin itu akan mencapai sekitar 35,60 dolar per tokennya bro. Gila nggak tuh? Ya ini cuman kan prediksi ya, prediksi bro. Nah, jika Dogecoin itu sama gitu bro ya, naik dalam 30%. Nah, jadi koin jika setara dengan 30% pasokan M1, hal ini berdasarkan asumsi valuasi yaitu 6,1 triliun atau 30% dari 18,5 triliun dan proyeksi pasokan Dogecoin sebesar 150 miliar. Nah, skenario spekulatif ini menunjukkan keuntungan sebesar 20.700% dari harga saat ini. Nah, sebesar 1712. Skenario ini mengasumsikan adopsi Dogecoin yang hampir universal di seluruh transaksi pembayaran dan cadangan Amerika Serikat. Perkiraan ya yang tidak mungkin tetapi masuk akal secara matematis bahwa atau bahkan jika Dogecoin hanya menguasai 5% aja teman-teman dari M1, maka harga daripada Dogecoin itu akan berada di area 5,93 dolar. Apakah hal ini realistis? I don't know ya. Nah, perkiraan harga Dogecoin hari ini ya kan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa asumsi sebenarnya seperti approval-nya ETF ya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa membawa native bullish. Cuman kalau untuk nyampe di area 35 dolar atau di area 5, sekian dolar bro ya, kayaknya itu membutuhkan jangka panjangnya. Mungkin ketika Bitcoin itu menyentuh di area ya 300.000 atau di area 500 bahkan di area sampai 1 juta US dollar, mungkin harga Dogecoin bisa di area situ. Nah, untuk saat ini bagaimana kita para pemegang Dogecoin, kita harus pinter-pinter untuk memanfaatkan momentum bro ya. Karena saat ini kan likuiditas dalam sektor kripto itu terpecah karena banyaknya meme coin. Ya, karena banyaknya meme coin. Jadi gini bro ya. Waktu dulu 2017 ke sini atau awal-awal 2013 lah ya, itu kan enak bro ya, siklusnya itu nggak berubah-berubah ya, 4 tahun sekali halving, setelah halving setahun ngepam ya. Begitu pula siklus sebelumnya ya seperti itu. Tapi siklus kali ini kan terlalu banyak meme coin yang baru lahir dari pump fund ya, dari meme coin lainnya gitu yang notabene ya likuiditas banyak yang masuk ke situ juga gitu bro ya, walaupun di situ banyak yang rakpul juga ya, token yang baru lahir di Dexcoin dan sebagainya kayak gitu bro ya. Makanya di sini kalau kalian memiliki Dogecoin dan kalian udah mulai running profit, silakan dijual dulu, tapi jangan 100% bro ya, jangan 100% ya, sekitar 50 kah ya, atau 70% jual dulu. Nanti kalau dia koreksi masuk lagi. Kita harus bisa memanfaatkan momentum lah ya, untuk secara tidak langsung kita scalpingan walaupun kita memiliki price target tersendiri. Oke, mungkin ini dulu ya bro ya untuk Dogecoin. Untuk jangka panjangnya sih masih it's okay bro, dia the kingnya meme coin ya. Jadi ya bisa dikatakan Dogecoin ini kalau untuk jangka panjangnya dalam sektor meme coin ya bisa dibilang approve gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.